Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifatun Nisa dengan akhiran NIM 11. Dan saya Siti Ma'rifatul Musaadah dengan akhiran NIM 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi kombinasi algoritma Grossfeld-Cipher dan Atbas-Cipher untuk pengamanan data. Yang pertama, Grossfeld-Cipher. Grossfeld-Cipher adalah metode enkripsi teks yang menggunakan kunci berupa deretan angka untuk menggeser huruf-huruf dalam alfabet. Algoritma ini mirip dengan binary cipher, tetapi kuncinya hanya terdiri dari angka 0 sampai 9, yang membuatnya lebih sederhana dari binary cipher. Dalam Grossfeld-Cipher, setiap angka dalam kunci menentukan seberapa jauh huruf dalam teks harus digeser. Selanjutnya, proses enkripsi dan dekripsi dengan algoritma Grossfeld-Cipher. Yang pertama, proses enkripsi. Setiap huruf dalam plain text digeser ke kanan di dalam alfabet sejumlah nilai yang ditentukan oleh kuncinya. Misalnya, huruf A dengan kunci 3 akan bergeser 3 langkah menjadi huruf D. Nah, jika melewati huruf Z untuk alfabet Latin, perhitungan berlanjut dari awal alfabet, yaitu dari huruf A. Nah, untuk proses dekripsi, setiap huruf dalam ciphertext digeser ke kiri di dalam alfabet sejumlah nilai yang ditentukan oleh kunci. Misalnya huruf D dengan kunci 3 akan bergeser 3 langkah ke kiri menjadi huruf A. Nah, jika bergeser melewati huruf A, perhitungan berlanjut dari Z atau dari alfabet akhir. Selanjutnya, contoh enkripsi dan dekripsi dengan algoritma Grossfeld-Cipher. Pertama, kita enkripsi. Misalnya kita mempunyai plain text yaitu HELLO dengan kunci 314. Prosesnya itu huruf pertama ditambah dengan kunci pertama yaitu huruf H ditambah dengan angka 3 menjadi huruf K. Begitu seterusnya sampai huruf O ditambah dengan angka 1 menjadi huruf P, sehingga kita dapatkan ciphertextnya itu KFPOP. Kemudian untuk proses dekripsinya dengan ciphertext KFPOP tadi dengan kuncinya 314 sama prosesnya itu ciphertext pertama dikurangi dengan kunci yang pertama yaitu 3 dikurangi dengan huruf K dikurangi dengan 3 menjadi huruf H. Begitu seterusnya sampai huruf P dikurangi dengan angka 1 menjadi huruf O. Sehingga kita dapatkan plain text-nya itu HELLO. Yang kedua adalah Atbas-Cipher. Atbas-Cipher adalah salah satu metode enkripsi sederhana dari zaman kuno yang menggunakan teknik substitusi. Dalam cipher ini, huruf-huruf dalam alfabet diganti dengan huruf yang berlawanan dalam urutannya. Dengan kata lain, huruf pertama diganti dengan huruf terakhir, huruf kedua diganti dengan huruf kedua terakhir, dan seterusnya. Misalnya, A menjadi Z, B menjadi Y, dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses enkripsi dan dekripsi. Untuk proses enkripsi, setiap huruf pada plain text diganti dengan huruf yang berlawanan dalam alfabet. Misalnya, A menjadi Z, B menjadi Y, C menjadi X, dan seterusnya. Sedangkan proses dekripsinya adalah prosesnya sama seperti enkripsi, huruf dalam ciphertext diganti kembali dengan huruf yang berlawanan dalam alfabet. Dalam hal ini, seperti Z menjadi A, Y menjadi B, dan X menjadi C, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh enkripsi dan dekripsinya, untuk enkripsi, jika kita memiliki plain text hello, maka H menjadi S, E menjadi V, L menjadi O, dan O menjadi L. Kemudian untuk dekripsinya, jika kita memiliki ciphertext SVOOL dari proses enkripsi sebelumnya itu dapat dirubah menjadi S menjadi H, V menjadi E, O menjadi L, dan L menjadi O, sehingga ciphertext itu menjadi plain text hello, kembali seperti semula. Kemudian untuk selanjutnya adalah kombinasi Grossfeld dan Atbas-Cipher. Kombinasi algoritma Grossfeld-Cipher dan Atbas-Cipher adalah metode kriptografi yang menggabungkan dua teknik enkripsi klasik untuk meningkatkan keamanan pesan. Setiap algoritma memiliki karakteristik unik, dan dengan menggabungkannya, kita memperoleh enkripsi dua lapis yang lebih rumit untuk dipecahkan. Jadi, jika kita menggunakan menggabungkan dua algoritma ini, maka tingkat keamanan pesan itu menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, proses enkripsi.
Proses enkripsi dengan algoritma Crucial Cipher. Yang pertama, ambil teks asli atau plain text, kemudian geser setiap huruf dalam teks sesuai dengan angka pada kunci yang digunakan dalam algoritma Crucial Cipher tersebut. Kunci Crucial Cipher berupa angka, misalnya 314 seperti contoh yang tadi, diulang jika panjang teks melebihi panjang kunci. Nah, misalnya hurufnya ada 4, sedangkan kuncinya kita ada 3, jadi kita ulang kuncinya dari awal. Nah, selanjutnya setiap angka dalam kunci menunjukkan jumlah pergeseran untuk huruf yang sesuai dalam teks. Hasil dari enkripsi ini disebut intermediate ciphertext. Langkah selanjutnya proses enkripsi dengan algoritma ADBA-Cipher. Pertama, ambil intermediate ciphertext dari langkah yang pertama tadi, kemudian terapkan ADBA-Cipher mengganti setiap huruf dengan huruf yang berlawanan dalam urutan alfabet. Misalnya A lawannya kan Z, ya. A diganti dengan huruf Z, B diganti dengan huruf Y, C diganti dengan X, begitu pula seterusnya sampai Z diganti dengan huruf A. Nah, hasil dari proses ini adalah ciphertext akhir, yaitu teks yang terenkripsi penuh. Kemudian untuk proses dekripsi dengan ADBA-Cipher, yang pertama, ambil ciphertext yang telah terenkripsi penuh. Kemudian dekripsi dengan ADBA-Cipher yang mengganti setiap huruf dengan huruf yang berlawanan dalam alfabet, persis seperti proses enkripsi. Kemudian hasil dari dekripsi ini disebut intermediate decrypted text. Kemudian dari hasil proses dekripsi menggunakan ADBA-Cipher diproses lagi dengan Groundswell Cipher. Yang pertama, ambil intermediate decrypted text dari langkah pertama tadi. Kemudian gunakan kunci Groundswell Cipher yang sama seperti saat enkripsi, tetapi geser huruf-huruf kembali ke posisi semula. Kembalikan dari pergeseran saat enkripsi. Misalnya digeser 3, maka kalau dekripsi mundur lagi 3. Nah, hasil dari proses ini adalah plain text asli seperti sebelum dienkripsi tadi ya. Selanjutnya contoh enkripsi. Misalnya kita ingin mengenkripsi teks asli atau plain text HELLO. Yang pertama kita enkripsi dengan Crucial Cipher. Menggunakan kunci 314 seperti yang tadi, kita menggeser setiap huruf dalam teks HELLO. Yang pertama H. H ini posisi ke-8 dalam alfabet. Kemudian digeser 3 posisi menjadi posisi ke-11, yaitu huruf K. Begitu seterusnya sampai O. O ini posisi ke-15 dalam alfabet, digeser 1 posisi menjadi posisi ke-16, yaitu huruf P. Sehingga kita dapatkan hasil dari enkripsi Crucial Cipher-nya, yaitu KFPOP. Dengan informasi yang didapatkan dari enkripsi sebelumnya, kita enkripsi dengan ADBA-Cipher. Terapkan ADBA-Cipher pada KFPOP yang tadi yang sudah kita dapatkan. K menjadi huruf P karena lawan dari K adalah P. Begitu seterusnya sampai P lawan dari P yaitu K. Jadi hasil akhir dari enkripsinya yaitu PUKLK. Selanjutnya ialah deskripsi menggunakan ADBA-Cipher. Dengan informasi yang didapatkan dari enkripsi sebelumnya, yakni ciphertext PUKLK, dan kemudian didekripsi menggunakan ADBA-Cipher, P menjadi K, U menjadi F, K menjadi P, L menjadi O, dan K menjadi P. Maka hasil dari dekripsi ADBA tadi adalah KFPOP. Kemudian dengan informasi yang telah didapatkan dari dekripsi sebelumnya, yakni dengan dekripsi menggunakan ADBA-Cipher, kita dekripsi lagi dengan Groundswell Cipher dengan cara menggunakan kunci 314. Seperti yang enkripsi tadi juga menggunakan kunci 314. Itu kita geser huruf-huruf kembali ke posisi semula. Misalnya K posisi ke-11 digeser 3 posisi ke kiri. Jadi sebelumnya, huruf sebelumnya. Jadi menjadi huruf H, yakni posisi ke-8. Kemudian menerapkan cara itu ke seluruh huruf hingga selesai, dan didapatkan hasil akhir dekripsi dari ciphertext tadi itu menjadi hello, yang berarti kalimat asli sebelum dienkripsi tadi, kembali seperti semula. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.